Dengan ketakutan tanganku yang mulai mati rasa meraba-raba tanah di sekitarku, berusaha mencari apapun untuk perlindungan diri. Tangan kiriku menemukan sebuah batu yang setengahnya terkubur di tanah. Dengan panik aku menggalinya dengan cepat. Suara geraman itu kian mendekat. Kabut yang bergerak tertiup angin. Di mataku bagai sesuatu yang bernyawa. Pemandangan itu malah makin menciutkan nyaliku. Suara gesekan itu tidak hilang. Dia ada. Hanya suaranya timbul tenggelam di antara bunyi gerimis dan serangga malam. Srek. Kewaspadaanku kembali. Suara itu kian mendekat. Aku bergerak mundur dengan hati-hati agar tonjolan di lututku tidak merasakan nyeri. Namun tak ada tempat mundur. Semak di belakangku terlalu rapat. Srek. Mataku tak berkedip. Nafasku tertahan. Srek. Suara itu kian jelas. Apapun itu sudah sangat dekat. Tubuhku menegang. Sebutir keringat mengalir dari dahi ke pipi lalu tetesannya jatuh ke daun kering di bawahku. Bunyi lembutnya menambah deru detak jantungku. Dengan nafas tertahan di kerongkongan, mataku nanar menatap semak dan bayangan gelap pepohonan. Kabut tipis terus bergerak-gerak dengan ganjil sementara kabut yang tebal bergerak tenang hanya setengah jengkal dari tanah. Hutan mendadak diam. Tak ada riuh serangga malam. Begitupun suara gesekan. Aku menunggu dengan gemetar. Keheningan ini terasa sangat menyiksa. Srek. Suara gesekan itu tepat di sampingku. Dengan leher yang tiba-tiba terasa kaku. Pelan-pelan aku menoleh. Mataku melebar. Darahku seakan beku. Jeritanku tercekat di tenggorokan. Yang pertama kulihat adalah rambutnya yang panjang menutupi wajah. Nafas perempuan itu terdengar berat dan mengerikan. Dia berjalan merayap di tanah. Tak mampu bergerak. Aku hanya terpaku kalau rambut perempuan itu tersibak. Dengan gerakan yang terasa lambat, wajahnya menatap wajahku. Matanya melebar dan ekspresinya berubah. Lalu suara lengkingan teriakan memekik dari mulutnya. Darahku membeku seketika. Ketegangan yang memuncak meledak. Tubuhku mati rasa. Wajahku tak mampu bergerak dari wajahnya yang ekspresinya kini berubah. Suara teriakannya mereda digantikan gelak tawa kegirangan. Aura ketegangan menghilang digantikan dengan kebingungan. Mulutku terbuka lebar. Mataku menatap tak percaya. Putri. Tawanya makin menjadi hingga terbatuk-batuk. Kena lu. Hahaha. Dia membalas sambil terus tertawa. Saat akhirnya mampu menguasai diri lagi, barulah mataku mampu melihat dengan jelas. Di depanku Putri sedang terpingkal-pingkal dengan menyebalkan. Jancuk, anak setan, lu mau bikin gue mati jantungan? Semburku meluapkan kekesalan. Hahaha, sorry kak, gue gak tahan pengen kasih kejutan. Putri terus saja tertawa kegirangan. Aku, Putri, dan kami semua adalah teman sejak kecil. Kami kenal orang tua masing-masing. Sejak dulu keisengan anak ini memang absurd dan tak peduli tempat. Ketakutan berganti kelegaan karena sekarang aku tak sendiri. Kaki lu kenapa, Put? Tanyaku setelah memperhatikan dia yang tak merubah posisi kakinya di tanah. Kayaknya mata kakinya geser, sakit banget.
Makanya gue jalan merayap ke sini, jawabnya. Aku mengangguk mengerti. Jadi itu yang menyebabkan suara gesekan sejak tadi. Lalu giliranku menunjukkan posisi kondisi lututku yang mungkin saja lebih parah. Putri melihat mendekat sambil menyipitkan matanya. Dia lalu mengangguk-ngangguk tanpa mengatakan apa-apa. Namun bagaimanapun kondisinya, aku lega. Sekarang tinggal Dimas dan Ayu. Lu kok bisa tahu posisi gue, Put? Tanyaku ketika menyadari hal yang sebenarnya aneh ini. Seakan ingin menjawab namun diurungkan. Mata Putri menyipit tampak mempelajari kondisi mentalku. Ada laki-laki. Dia yang nunjukin posisi lu, yang ternyata gak terlalu jauh. Dia minta gue untuk tunggu di sini bersama lu sampai nanti dia balik lagi. Putri menjawab dengan suara berbisik seakan sedang merahasiakan sesuatu. Lalu melanjutkan, tapi kak, jangan tanya siapa dia ya. Lu juga nanti jangan banyak tanya. Intinya gue percaya sama dia. Ngerti ya arah omongan gue? Aku tak mengerti, tapi aku mengangguk mengiyakan. Sejujurnya aku sudah cukup lega pertolongan datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Dengan adanya Putri, laki-laki penolong itu, dan kemungkinan selamat membuat pikiranku tak sekalut tadi. Kini kepalaku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tadi tak sempat mendapatkan tempat. Tadi di kandang badak, lu ada merasa aneh gak sama badan lu, Put? Tanyaku. Enggak, kenapa? Jawabnya cepat. Tadi itu, gue lihat garis-garis merah di leher dan tangan Ayu sama Dimas. Garis merah itu malah lebih banyak di badan lu, jawabku. Putri mengangkat bahu. Enggak ada yang aneh. Sesungguhnya banyak yang ingin kutanyakan. Namun laki-laki yang dimaksud Putri tiba-tiba berdiri di depan kami. Aku bahkan tak mendengar langkah kakinya. Dalam kegelapan ini, sosoknya seakan hanya berupa siluet. Wajahnya tak terlihat tertutup kegelapan malam. Dia melemparkan akar gantung yang ukurannya lumayan padaku dan Putri. Suaranya terdengar lembut namun tegas. Diminum. Tanganku bergetar saat meminum cairan akar gantung itu. Barulah sekarang aku menyadari tubuhku menjerit akibat kehausan yang terlalu. Energiku seakan kembali ketika air segar itu membasahi kerongkonganku. Berdiri, ikut aku. Kalian bisa saling memapa, katanya lagi. Aku dan Putri saling bantu untuk berdiri. Dan benar, dengan cara saling memapa kami bisa bergerak. Sosok itu diam dengan sabar memperhatikan kami berusaha dengan canggung. Tangan Putri dikaitkan ke leherku. Sebaliknya tanganku menahan pinggang Putri. Memang pelan, tapi setidaknya kami mampu beranjak. Selama beberapa saat kami terus bergerak dalam diam. Aku tak tahan lagi untuk bertanya. Kita mau kemana, Bang? Aku hanya melepaskan rasa penasaran. Aku hampir yakin dia akan mengabaikanku. Tapi aku salah. Nyatanya dia menjawab. Sebuah jawaban yang singkat. Mei. Jawaban apa itu? Mungkin dia tak mendengar pertanyaanku. Namun tangan Putri yang merangkul pundakku berkedut merespon jawabannya. Apa Putri mengenal nama itu? Jari tanganku yang semakin terasa kaku dengan panik menggali batu yang tak kunjung mampu kuambil. Sementara suara geraman berat itu semakin mendekat. Ketidakmampuanku mengambil batu itu benar-benar membuatku frustasi. Tubuhku menegang dan terasa kaku ketika kegelapan di depanku seakan bergerak. Dengan nafas tertahan yang mampu kulakukan hanya menatap pasrah pada sebuah semak di depanku. Ada sesuatu di balik semak itu yang sedang menunggu. Aku merasakannya. Mungkin sesuatu itu sedang menatap mataku saat ini. Aku tak tahu. Namun dari posisiku, yang kulihat hanyalah kegelapan dan semak yang sedikit bergoyang. Dengan berhati-hati tanpa mengalihkan pandangan, kupindahkan posisi Ayu. Dia sudah berhenti meracau. Tapi gumaman-gumaman tak jelas kadang terdengar.
Semak itu bergoyang lagi. Aku sudah berhenti berusaha mengorek batu itu. Aku tak ingin fokusku pecah. Entah apa yang ada di sana. Yang jelas jika apapun itu akhirnya muncul, aku ingin dalam keadaan siap. Semak itu kembali bergoyang. Mulutku terasa kering. Setetes keringat jatuh ke mataku. Kupaksakan untuk tak berkedip. Nyeri di kakiku kembali berkedut dengan interval seirama detak jantungku. Tak kugubri semua itu. Aku hanya membisikkan kata seakan doa. Jangan lengah, jangan lengah. Semak itu tersibak. Mataku membelalak ketika sesuatu akhirnya muncul. Awalnya keterkejutanku ketika sepasang mata kuning besar muncul dan menatapku dengan dingin. Lalu tubuhku langsung menggigil kala perlahan dia bergerak dari kegelapan menampakkan seluruh tubuhnya yang berbulu hitam. Ekor panjang di belakangnya menyabet ke kiri dan ke kanan. Dadanya nampak bergetar tiap kali terdengar geraman. Aku diam tak mampu bergerak. Tiap kali geraman itu muncul, sendi tulangku terasa nyeri. Aku sudah tak mampu lagi menelan ludah. Mulutku mendadak kering. Aku pasrah. Dalam keadaanku sekarang, tidak ada yang bisa kulakukan untuk melawan binatang besar ini. Mungkin inilah akhirku. Dia tak mendekat, namun gerak tubuhnya terlihat tegang dan waspada. Aku bergidik ngeri, menunggu dia tiba-tiba bergerak mendadak dan mencabik dagingku. Bahkan dalam diamnya aku sudah mampu merasakan taringnya yang menancap di tulangku. Kulirik Ayu yang kini terlihat tenang. Kubetulkan rambutnya yang berantakan. Mohon maafkan aku. Kalimatku tak selesai. Suara berdebum kencang terdengar dari tempat binatang itu berdiri. Tubuhku menegang. Kupejamkan mata dan kudongakkan kepalaku. Menunggu detik saat taringnya merobek leherku. Tapi kematian itu tak kunjung datang. Ketika akhirnya aku mampu membuka mata, kulihat siluet gelap seseorang berdiri di depanku. Binatang itu masih di tempatnya, belum bergerak sedikit pun. Mata kuning besarnya menatap sosok di depanku. Mulutnya terbuka memperlihatkan lidahnya yang berwarna merah darah sambil mengeluarkan geraman. Tapi binatang itu tetap tak bergerak. Begitupun sosok itu. Lalu di tengah situasi yang mencekam ini, sebuah tangan jatuh di bahuku. Aku nyaris berteriak histeris andai tak ada sebuah tangan lagi yang membekap mulutku. Raka? Aku hampir tak mempercayai penglihatanku. Tapi ini benar Raka. Dengan jari telunjuk di mulut, dia memberikan aba-aba padaku agar tenang. Seketika aku dipenuhi rasa syukur yang meluap-luap hingga nyaris melupakan sosok macan kumbang di depanku. Tubuhku kembali menggigil saat ekor mataku melihat binatang besar itu bergerak. Aku nyaris tak percaya. Macan kumbang itu justru bergerak mundur. Mata kuningnya bergerak dengan waspada antara sosok itu, aku, dan Raka. Selangkah demi selangkah keempat kaki makhluk itu bergerak mundur tanpa membalikkan badan. Sosok laki-laki itu tetap diam di tempatnya sambil terus mengawasi. Lalu Raka dengan perlahan memapah dan membantuku untuk berdiri. Aku berusaha menolak, namun Raka mengerti alasan penolakanku. Biarkan Ayu diurus Putri. Dia berbisik pelan di telingaku. Dan benar, Ayu sedang berbaring di pelukan Putri. Sejak kapan dia ada di situ? Kaki belakang binatang itu sudah hilang tertutup semak, dan dia terus melangkah mundur. Lalu perlahan bagian kepalanya juga mulai lenyap di telan kegelapan. Sosok itu dengan tenang bergerak ke arah yang sama. Sambil berdiri memapahku, kuperhatikan kondisi Raka hampir sama buruknya denganku. Wajahnya kotor penuh tanah kering dan terlihat bimbang. Kulihat dia menoleh pada Putri.
Aku mengikuti arah pandangnya. Putri terlihat mengangguk tampak berusaha meyakinkan. Ada apa ini? Dengan kaki yang terluka, kami berdiri saling memapah dengan canggung. Tanpa bicara, Raka meyakinkanku untuk ikut bergerak ke arah yang sama dengan makhluk hitam itu. Aku mengiyakan. Buat orang yang sejak tadi siap untuk mati, saat ini aku siap untuk apapun. Semak itu ternyata lebih lebat dari yang kukira. Aku meringis menahan nyeri kala batang kasarnya menggores kakiku. Semakin dalam, rasa sakit di lukaku kian tak tertahankan. Tepat saat aku diambang pingsan, semak itu terbuka. Mata kuning makhluk itu kembali terlihat. Dia masih bergerak mundur dengan cara yang sama. Lagi-lagi tubuhku menggigil. Aku tak akan pernah terbiasa. Namun sosok tadi tak terlihat dimanapun. Mataku bergerak mencari. Dia benar-benar hilang. Atau memang sejak awal itu hanya halusinasiku? Sekarang aku mulai mempertanyakan kewarasanku. Raka menginformasikan kebingungan yang kurasakan, karena dia juga tampak mencari. Semburat jingga terlihat di langit. Malam hampir berakhir. Entah berapa lama kami berjalan menembus banyak lapisan semak. Sekarang kami bukan lagi melangkah. Lebih tepatnya kaki kami saling menyeret. Aku sendiri sudah hampir di batas ketahananku. Saat semak terakhir tersibak, mata kuning makhluk itu tak terlihat. Di depan kami tertutup tumbuhan rapat adalah sebuah celah yang nampak seperti goa. Lubang itu terlihat suram, gelap, dan tampak mengancam. Kali ini baik aku atau Raka terdiam. Tak ada satupun dari kami yang berinisiatif untuk bergerak. Tanganku mencengkram bahu Raka lebih kuat. Pandangan mataku mulai berkunang-kunang. Lalu cahaya matahari pertama menembus hutan. Pagi sudah datang. Kami menarik nafas panjang hampir bersamaan. Namun tetap tak ada satupun dari kami yang ingin beranjak. Aku tahu, Raka pun tahu, ada maksudnya mengapa makhluk itu membawa kami ke sini. Goa itu pasti ada sesuatu di dalam sana. Tak ingin pingsan setelah hampir tiba di tujuan, aku memaksakan diri untuk melangkah. Goa itu tak sedalam seperti yang kukira. Namun mulutnya yang kecil dan setengahnya tertutup semak membuat dasarnya terus diselimuti gelap. Terusik oleh firasatnya, dengan tenaga yang tersisa, Raka menarik paksa semak dan tumbuhan rambat. Nyatanya mereka sulit disingkirkan. Akar serabutnya menusuk jauh ke tanah. Ketika semak terakhir tercabut, bersamanya runtuh juga sebagian tanah di mulut gua itu, menyibak rahasia yang selama ini terpendam di sana. Kami saling tatap. Baik aku maupun Raka sudah menduga apa yang akan kami temukan. Namun tetap saja apa yang kami lihat membuat kami terpana. Di dalam sana bertumpukan tulang benulang dan tengkorak manusia. Yang tak kami duga sama sekali adalah jumlahnya. Kami tak hanya menemukan satu, melainkan 3. Aku melangkah dengan tenang, menikmati setiap sensasi rasa yang tumpang tindih. Tampaknya ini hari terakhirku gentayangan di lembah ini. Besok atau lusa, kami sudah kehilangan alasan untuk tetap di sini. Jalan hidup membawaku dan dia ke sudut terjauh di lembah ini. Dengan lembut ku belai rambutnya. Aku mengerti pengorbanannya. Tak ada jalan yang mudah untuk menemukan kami. Dia melakukan hal tadi dengan penuh perhitungan. Namun tetap saja rasa sesal membebaninya. Sambil terus membelai rambutnya, dengan lembut ku berbisik di antara isak tangisnya. Terima kasih, Mei. Keempat korban sudah berhasil dievakuasi oleh Volunteer Cibodas dibantu unsur SAR lain. Saat ini seluruh korban sudah ditangani oleh pihak rumah sakit Cimanci, Ganti.
86. Laporan diterima dengan baik. Ganti. Laporan lengkap segera menyusul setelah kami mencari keterangan lebih terperinci dari pelapor pertama. Ganti. 86. Mohon konfirmasi kembali nama pelapor pertama. Ganti. Saudara Rio. Kondisi kami semua membaik dengan cepat, termasuk Ayu. Aku dengar dia pulih dengan cepat setelah dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Tampang Dimas dan Raka juga seperti tak mengalami apa-apa waktu aku berpamitan tadi. Raka bahkan sempat-sempatnya berteriak dengan nada lucu saat aku melambaikan tangan. Oh Iput, lain kali giliran lu yang gue prank ya. Gue masih dendam. Hahaha. Aku tertawa lepas mendengarnya. Aku tak akan lupa ekspresi paniknya malam itu. Di dalam mobil yang membawaku pulang, barulah aku merasa tenang dan bisa mengevaluasi pengalaman itu dalam pikiran. Sesampainya di rumah nanti, ada dua hal yang perlu kubuktikan. Malam itu, dua hal tadi terus membebani pikiranku sekaligus membuatku merasa lebih tenang. Saat menyadarinya, aku langsung tahu aku pasti selamat. Ketenangan itu juga menular ke Raka saat aku menceritakan apa yang kupikirkan. Aku minta dia mempercayaiku. Abangku yang mengemudikan mobil nampak mengerti keadaanku. Aku tahu pasti banyak hal yang ingin dia tanyakan, tapi dia lebih memilih diam dan membiarkanku memejamkan mata. Sebelum aku benar-benar terlelap, sebuah lagu terdengar mengalun lembut di telingaku. Hatiku terasa teriris setiap kali abangku memperdengarkan lagu itu. Aku tahu dia sedang merindukan seseorang yang tak akan pernah kembali pulang. Setibanya di rumah, dengan kaki pincang aku menyerbu ke kamar abangku. Tujuanku adalah sebuah potret lama yang terbingkai di meja kerjanya. Itu adalah foto lama pendakian ke Gunung Gede dengan 3 orang temannya. Dengan tergopoh-gopoh, ku ambil foto itu dan ku tatap lekat sebuah wajah yang nampak merangkul pundak abangku. Mataku langsung basah. Itu adalah wajah yang sama dengan sosok siluet penolongku di malam itu. Air mataku jatuh tak terbendung, tapi buru-buru ku usap dengan tangan. Tak ingin menimbulkan kecurigaan abangku jika dia tiba-tiba masuk. Sudah cukup tragedi baginya. Aku tak ingin menambah beban pikirannya. Lalu sebuah detail muncul yang selama ini tak pernah kuperhatikan. Ada nama-nama yang tertulis dengan huruf kecil di bawah setiap orang di foto itu. Di bawah foto sosok itu, tertulis sebuah nama dengan tulisan yang hampir pudar namun masih bisa terbaca. Bayu. Jadi itu namamu. Jantungku berdegup lebih kencang. Teringat sebuah nama yang malam itu sempat dia ucapkan. Itu juga adalah nama yang sama dengan seseorang yang pernah mengisi hati abangku. Mungkin juga nama yang sama yang selalu muncul kala abangku memperdengarkan lagu I'm Gonna Missing You. Ku tatap lekat wajah perempuan satu-satunya di foto lama itu. Di bawahnya tertulis dengan satu-satunya tinta emas, Mei.